中庭に集合。ソードの揉め事には全日は巻き込みません。Sebelum videonya dimulai, gue mau say thank you kepada Boku-chan, yaitu Harun, teman gue yang di Jepang, karena sudah membantu gue dalam proses produksi konten ini. Kita masuk ke segmen breakdown lagi. Kali ini gue bakal nge-breakdown perkataan dari Tsukasa terkait kepergian dari Murayama, apa dampaknya bagi Oyako, dan bagaimana nasib dari part-time. Tanpa berlama-lama lagi, ikuzo, welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, kita langsung masuk ke topiknya nih. Jadi saat ini Oyako sedang dalam krisisnya, di mana Oyako kehilangan sosok GOAT mereka karena si Murayama memutuskan buat cabut dan memulai hidup baru bersama Seki dan Furuya sebagai geng motor. Semenjak Murayama cabut, Oyako jadi sasaran sekolah lain untuk ditaklukkan agar mendapatkan atensi dari pihak SWORD, karena ya pihak SWORD itu taunya ya Oyako ya satu kendali gitu kan, sedangkan sekarang enggak. Oyako yang awalnya terpecah dua kini dibuatin tembok penghalang antara part-time dan juga full-time yang ngebuat mereka makin terpisah jauh lagi. Nah, tembok penghalang yang gue maksud itu adalah kejadian sebelum High and Low The Wars. Murayama pada saat itu mendeklarasikan sebuah keputusan besar bahwa Oyako part-time dan full-time gak boleh tersangkut paut. Urusan part-time ya urusan part-time, urusan full-time. Gak ada kaitannya full-time sama SWORD. Jadi Oyako part-time lah yang akan bertanggung jawab pada urusan SWORD. Jelas pernyataan ini menuai pro dan kontra. Cuman pada saat itu ya gak ada yang mau nyalahin Murayama, karena kan Murayama orang terkuat. Siapa yang mau ngalahin Murayama? Todoroki aja kalah. Kita bahas yang pro dulu. Tujuan Murayama membuat deklarasi itu untuk menjauhkan anak full-time dari segala mara bahaya yang mengincar Oyako. Ingat, Oyako part-time itu sudah terlanjur ngacak-ngacak Kuryu Group bersama Cobra dan anggota SWORD yang lain. Jadi Murayama nggak mau adik-adiknya itu diincar sama Kuryu Group kalau suatu saat nanti mereka kembali. Nah, sekarang dari sisi kontranya dulu nih dari pihak Todoroki. Anak full-time itu keberatan karena jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan menimpa anak full-time, maka resikonya ditanggung sendiri. Jelas ini menurut gue cukup berat cuy. Bayangin aja, belum lama Murayama cabut dari Oyako, sekolah lain langsung ngincer Oyako, bahkan Senomon sampai beraliansi dengan dua sekolah lain hanya untuk menghancurkan Oyako. Padahal yang harusnya diincer oleh mereka itu adalah part-time-nya aja, karena kan Murayama itu anak part-time, dan Murayama sebagai anak part-time itu merupakan anggota SWORD. Jadi full-time-nya kan bukan anggota SWORD, tapi full-time-nya yang kena gitu cuy. Nah, karena deklarasi Murayama ini serta kepergian dari Murayama inilah yang membuat full-time terkesan, ya itu tadi yang gue bilang, kena getahnya. Murayama yang buat keputusan tapi malah full-time yang kena. Iya, gue paham Murayama itu niatnya baik, tapi jika deklarasi itu terus berlangsung sampai sekarang, full-time akan tetap jadi incaran. Apa yang terjadi jika suatu saat nanti Housen dan fraksi Rao nggak bisa bantu mereka? Karena sejauh ini memang mereka itu membantu Oyako karena punya urusan tersendiri. Apa yang terjadi jika misalkan si full-time ini tuh terlibat masalahnya tuh sendiri gitu loh? Kagak ada sangkut pautnya sama Housen ataupun Suzuran. Dan mereka nggak tahu, ya mereka sendiri kan berarti. Padahal seharusnya anak part-time juga bantuin karena itu nyangkut satu nama sekolah yaitu Oyako. Sekarang paham kan, sepinter-pinter atau sehebat-hebatnya Murayama dalam memimpin, dia tetap melakukan kesalahan, contohnya yang deklarasi ini. Menurut gue sih ya Murayama nggak usah lah deklarasi begitu, karena pada dasarnya full time pun sebelumnya udah terlibat juga di High and Low The Movie 1. Jadi seharusnya mereka sudah ada pengalaman tipis. Terlebih lagi jika ada deklarasi tersebut, mungkin Oyako full time gak berjatuhan korban. Sejauh ini ada Yasushi yang kepalanya digebuk di film High and Low The Wars. Kemudian ada Nakagoshi atau Nakaoka, aduh anjing ketuker. Intinya mereka tuh ketiban jebakan dari Saboten. Nah, sisanya itu kayak Kiyoshi dan lain sebagainya juga kena luka juga kan. Nah, para pelaku ini sampai berani seperti itu ya balik lagi karena Murayama udah nggak ada di Oyako. Bang, emang
Seterkenal itu ya Murayama? Ya tentu saja iya cuy. Sosok Yuken yang merupakan salah satu anggota Ozawa Hitoshi dari Housen mengakui bahwa sosok Murayama ini mirip seperti Binzo, namun versi Oyako-nya. Itu dikarenakan ya Murayama itu kuat nahan 100 pukulan dan berhasil menghajar 100 orang yang memukulnya. Nah pada post credit High and Low to Wars movie, Terionaka bilang kalau dia akan meneruskan perihal part-time. Ini sebenarnya jadi petunjuk kalau tradisi dari Oyako yaitu tantangan 100 pukulan sejauh ini memang Murayama yang berhasil pada tantangan itu. Nah, bakal dimulai lagi nih tradisinya. Maka dari itu, Oyako sepertinya membutuhkan seorang pemimpin yang tidak hanya bisa berteman dengan siapapun. Dia juga harus ditakuti karena punya legenda dari mulut ke mulut di Sword karena menang tradisi 100 pukulan di Oyako. Itulah yang membuat para sekolah lain merasa takut sebelumnya dengan Oyako. Keberadaan Todoroki pun sebenarnya tidak berpengaruh kan pada efeknya. Meskipun Todoroki sekarang jadi orang terkuat di Oyako saat ini, ia tetap tidak disegani sebenarnya sama sekolah lain karena lagi-lagi Todoroki tidak mempunyai kisah yang cukup melegenda dari mulut ke mulut. Kalau nanti di film ketiganya Todoroki justru ikutan 100 pukulan dan menang, mungkin dia mendapat mental legenda dari anak-anak sekolah kota Sword. Cuman sekarang kan Todoroki udah nggak ngincer kepemimpinan atau nggak ngincer sebuah tahta lagi ya kan. Dia kayak udah mencapai goalsnya aja gitu. Nah, menurut gue punya satu teori, jangan-jangan bakalan ada satu murid seperti Fujio dulu, tapi dia dari part-time dan gak kesorot aja sama sekali. Kalian ingat kan, Fujio, Tsukasa, dan kawan-kawannya itu sudah eksis di Oya dari zaman arc-nya Kuryu Group. Namun hal itu baru dijelasin lewat flashback di serial High and Low to Wars Zero. Bisa aja nanti juga begitu. Anak baru inilah yang bakal meneruskan mentalnya Murayama. Siapa tahu dia beneran berhasil nahan 100 pukulan dan menghajarnya juga persis seperti yang dilakukan oleh Murayama. Kenapa gue bilang begitu? Karena Fujio dan Todoroki sudah berada di penghujung kelasnya atau mereka tuh udah kelas 3 lah. Akan lebih bagus lagi jika emang ada karakter baru dari part-time itu ya di bawah kelas mereka gitu ya, biar diceritain struggle-nya dulu. Kalau ini beneran terjadi, menurut gua ini tuh jadi pintu yang lebar banget untuk memperkenalkan New Generation Sword. Jelas, part-time itu kan anggota Sword, makanya kalau Sword butuh bantuan mereka harus lengkap dong. Part-time harus ikut banget dalam perang yang melibatkan kota Sword gitu atau kelompok Sword. Karena nih yang gue notice nih ya, pasukan part-time itu jadi salah satu pasukan terbanyak cuy di kelompok Sword. Oke, kira-kira itu tadi teori dari gua dan Bokuchan perihal sosok yang akan memimpin Oyako part-time. Biar nggak monoton aja gitu ceritanya dari sudut pandang full-time terus. Nah, gua udah lama banget nih nggak ngadain segmen bacol, bacain komentar lu. Jadi kemarin gua udah upload post di community. Kita gas aja nih. Kita cari teori kalian yang sekiranya oke. Dari Bang Cek, kalau paruh waktu dimunculin lagi harusnya ada sih. Berasa kehilangan identitas banget Oya tanpa paruh waktu. Iya, karena kan disebutnya Oyako ya, harusnya satu sekolahan gitu, nggak cuman full time doang gitu ya nggak sih. Kayak kesannya dari kemarin full time terus yang terlibat gara-gara deklarasi ini, kesannya jadi part time tuh kayak nggak peduli banget gitu sama urusan full time. Padahal ini kan adik-adik kelas lu nih ya kan, adik-adik kelas lu kalau digebukin masa ya lo diem baik. Sepertinya nggak ada loh bang, siswa penuh kebanyakan nggak ada yang tahan banting kayak Murayama, apalagi harus dipukul 100 kali. Habis itu mengalahin yang ada di ruangan itu yang nampol 100 kali juga gitu ya. Kalau menurut gue sih kayaknya bakal ada kalau misalkan emang dicoba gitu kan, karena belum ada yang nyoba aja anak full time. Siapa tahu Todoroki kuat anjir. Belum tentu loh Todoroki itu lemah, karena kan Todoroki bisa ngelawan Fujin dan Raijin, habis itu besokannya tempur cok. Jadi ya kemungkinan besarnya kalau emang Todoroki mau minta tolong part time bisa tuh, keren tuh dapat referensi tuh, minta tolong part time butuh bantuan gitu kan, tapi harus nahan 100 pukulan dulu anjir. Itu baru the real. Dari No Name 21, wajib ada sih, soalnya menahan 100 pukulan bukan hanya tradisi, namun mencari bibit unggul bagi Oya agar Oya nggak mudah jadi incaran para geng lain di wilayah Sword. Bener kan?
Karena bukan hanya sekedar image kuat doang, tapi itu teh sebenarnya jadi sebuah tradisi legenda di Oyako yang dimana kalau ada orang yang menang pasti dia bisa disebut lah Densetsu gitu, kayak Lao gitu misalkan. Lao kan disebutnya Densetsu karena punya banyak legenda. Begitu juga dengan Murayama. Murayama sangat ditakuti sama sekolah-sekolah yang ada di Sword karena dia mungkin kalau dalam bahasa Jepangnya ya dibilangnya Densetsu. Dia udah pernah berjuang bersama Cobra, ngalahin Kuryu Group, Yakuza cowok. Terus juga dia pernah nahan 100 pukulan, ngehajar 100 orang yang mukul juga itu kan. Jadi ya kemungkinan besarnya harus ada karena biar sekolah-sekolah yang lain kagak riuh sendiri gitu. Oke, kira-kira itu tadi adalah teori-teori kalian yang sekiranya cukup oke lah ya untuk dijadikan konten bacol kali ini. Next bakal ada konten bacol-bacol lainnya, cuman memang gua nggak banyak gitu ya untuk segmen breakdownnya karena ya bahannya sedikit. Kalau High and Low tuh ataupun Marvel atau apapun yang berkaitan dengan breakdown, bahannya tuh memang tipis banget dikit. Jadi memang gue lebih kebanyakan alur cerita ya. Nah yang mau request alur cerita silahkan dah tuh di kolom komentar yang gue pin tuh ada tuh. Pokoknya lu request di situ aja, bebas mau request apaan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan juga loncengnya biar kalian selalu dapat notif dari gue. Gue Cliponex, pamit undur diri and I'll come see you next time.